Baru kita masuk Aceh. Kalau begitu, kapan Islam masuk ke Aceh? Ya kan gitu. Kita buka lembaran sejarah. Tahun 840 atau kurang daripada 840, ada salah seorang pedagang dari Quraisy, mohon maaf, dari Quraisy namanya Sayyid Ali Al-Muqtabar. Nah, ingat apa? Sayyid Ali Al-Muqtabar. 840 berarti tidak jauh dari masa Nabi. Nabi kapan wafat Nabi? 632 Masehi kan? Ya kan? 632 Masehi Nabi wafat. Berarti jarak 600 ke 800 kan nggak jauh. Sekitar 200 tahun lebih. Baru Islam masuk ke tanah Aceh. Siapa yang bawa pertama kali? Seorang pedagang Makkah dan bersuku Quraisy, punya saudara dengan Nabi Muhammad. Datanglah beliau ke tanah Aceh bernama Sayyid Ali Al-Muqtabar. Kalau nggak salah ingat, saya hafal silsilah beliau. Sayyid Ali Al-Muqtabar itu punya ayah namanya Sayyid Muhammad Ad-Dabat. Sayyid Muhammad Ad-Dabat punya ayah namanya Sayyid Ja'far Sadiq. Ya, Ja'far Sadiq. Sayyid Ja'far Sadiq punya ayah namanya Imamuna Muhammad Baqir. Imamuna Muhammad Baqir punya ayah yaitu Sayyid Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya ayah yaitu Sayyiduna Husain. Sayyiduna Husain punya ayah yaitu Sayyiduna wa Maulana Ali bin Abi Talib. Berarti ini cucu dia. Ini orang yang bawa Islam pertama kali pada era tahun 840. Sampai ke tanah Aceh karena tujuan ingin dagang ke Cina, ke tempat lain, maka beliau menikah dengan salah seorang warga Aceh. Kebetulan karena Acehnya begini, beliau turun bukan di sini. Beliau bukan di sini turun, bukan ini turun. Di sini turun. Daerah mana nih kalau di sini turun? Aceh Timur. Wah. Aceh Timur pernah ulang kan? Nah, Aceh Timur nunggu. Pasai agak tonggo pasai macam dia turun di sini. Maka setelah beliau menikah, lahirlah anak pertama namanya Sayyid Abdul Aziz Shah. Nah, inilah raja pertama kerajaan Perlak Aceh. Nah, kamu faham kan? Bagaimana Islam masuk ke Aceh? Tahu aku? Islam masuk ke Aceh tahun 840 sampai masanya 1292 Masehi. Sudah. Maka Sayyid Ali punya anak namanya Sayyid Abdul Aziz. Inilah raja pertama Aceh, kerajaan Perlak yang pernah memimpin Aceh dari keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah menghina para habaib, jangan pernah menghina Sayyid, jangan pernah menghina keturunan Nabi, karena semua mereka itulah yang sangat berjasa mendirikan Aceh ini. Ini dia. Oh, Tengku Habibie mau ngomong-ngomong aja. Mana datanya? Ada data masa ini. Datanya ada. Cuman bahasa Cina. Manuskrip apa nama manuskripnya itu? Zanzhou. Nama manuskripnya itu Zanzhou. Pakai nendupo, pakai translate, ini kan kena translate. Pakai Google punya. Google Translate. Kan ada. Di situ tertulis itu ada salah seorang orang Cina itu pernah berada di ujung, katanya ujung. Nah, ini sinilah nih. Sayyid Abdul Aziz Shah. Nah, sudah. Maka singkatkan cerita karena sebab waktu kita nak lama. Sayyid Abdul Aziz Shah ini mendirikan kerajaan Perlak. Sekarang udah kita hapus. Sekarang masuk ke Aceh. Hanya menyakat pro Aceh berarti belum mengingat yo. Katanya orang Aceh kena orang Jawa no. Anakah? Sekarang kita bahas Aceh. Ya. Masuk Islam ke Aceh sampai nanti Aceh dikenal di dunia. Sampai orang Belanda, kalau datang orang Aceh ke Belanda, itu disambut oleh 28 organisasi.
khusus menyambut orang Aceh. Bayangkan Aceh dulu itu. Siapa yang disambut dulu? Namanya Sultan Abdul Hamid. Pernah dengar? Sultan Abdul Hamid. Sudah. Maka kerajaan pertama waktu itu adalah kerajaan Perla. Nah, kerajaan Perla. Sudah. Sultan pertamanya adalah Sultan Sayyid Abdul Aziz Shah. Kita nggak bahas panjang lebar. Intinya kerajaan Perla itu mulai dari 840 berdiri sampai 1292 dengan sultannya berjumlah 18 raja ataupun 18 sultan. Kerajaan Perla itu turun-temurun Said Abdul Aziz Shah, sultan biuknya, non sultan, sebanyak 18 sultan. Maka di antara sultan-sultan ini, sultan nomor 17 namanya Sultan Makhdum Alaidin Malik Mahmud Shah. Kau Malik Mahmud? Malik Mahmud Shah. Ya, siapa namanya? Sultan Makhdum. Sultan Makhdum. Ingat macam Malik Mahmud? Malik Mahmud Shah. Sudah? Ini penting. Dia dengar siap, menurut Aceh dengar siap. Nyo kaya tamong Aceh. Nyo menurut Arab. Nyo Aceh. Pada masa Sultan ke-17 Kerajaan Perla, Sultan Makhdum Malik Mahmud Shah ini mengutus salah seorang ulama dari Kerajaan Perla, yang itu saat itu ada dayah di Perla. Namanya Dayah Cot Kala. Cokala di Pat, di Bayun, Aceh Timur, Pak orang Aceh Timur no. Orang Aceh Timur no. Dile na Dayah Cot Kala. Dayah Cot Kala, di antara Dayah Cot Kala ini menghasilkan murid-murid hebat. Salah seorang murid terhebat dari Dayah Cot Kala, salah seorangnya bernama Abdullah Kanan. Pernah dengar? Pernah dengar kabelah kanan? Nonton jawab aku buku belah kanan. Syekh Abdullah Kanan. Mereka kena jawab aku buku Syekh Abdullah Kanan. Nejak bak ulai susu Darul Imarah na kantor camat Darul Imarah. Ni tanya bak kantor camatnya di pat kubu Syekh Abdullah Kanan yang tepat laju bak ulai susu. Lam peneun. Bahasa Arab Kanan. Apa kejadian di sini? Syekh Abdullah Kanan diutus oleh Sultan Makhdum Malik Mahmud Shah pergi ke Aceh Besar. Pergi ke Aceh Besar atas perintah dan utusan waktu itu di Aceh Besar masih dikuasai oleh agama Hindu. Ya, di antaranya waktu itu adalah Indrajaya. Ya, Indrajaya, Patra, ulang. Indrapuri. Indrapuri. Sultan Makhdum Malik Mahmud ini, dia menerima surat dari kelompok Hindu untuk minta pertolongan, sebab saat itu di Indrajaya itu sudah masuk kerajaan Cina. Masuk kerajaan Cina, maka disiksalah orang-orang Indrajaya. Orang Hindu itu. Orang Cina mengintimidasi orang Hindu. Maka Indrajaya yang Hindu waktu itu kirim surat ke Sultan Makhdum, minta ditolong mereka. Maka diutuslah Abdullah Kanan dengan membawa 600 santri. Ini sedang viral nih, orang-orang hina kiai. Ya, Jino tengah viralnya buat transujung hurung hina kiai, kemudian hina santri. Mereka nggak tahu bahwa dulu Sultan Iskandar Muda seorang santri dari Dayah Tengkucik Dirbai. Mereka nggak tahu bahwa Laksamana Hayati, seorang jenderal perempuan yang bisa berperang di atas kapal, itu lulusan daripada Dayah Baitul Maqdis, santri. Hati-hati, Indonesia sekarang sedang kritis.
Dulu Habib dihina, sekarang Kiai dihina. Hati-hati, ini ada musuh Allah di dalam. Hana punya nanti kita bahas. Maka datang sebelah Kan'an bersama dengan Raja Linga. Lu nggak tahu Raja Linganya. Maka diselamatkanlah Indrajaya. Disinilah hadir nanti kerajaan kecil waktu itu yang disebut dengan kerajaan Gampung Pandey. Gampung Pandey. Sudah. Tahu kan? Acin nenjak aku sebelah kanan ni. Ini adalah orang Palestina. Dari mana dia berasal? Dari mana Kan'an ini? Palestina. Dari Palestina ngaji di Cotkala, berjuang untuk Aceh. Waktu tanya orang Palestina aku, memang ketep hubungan aku. Pajan aku, yang ketanya udah lama kita punya hubungan dengan Palestina. Orang Palestina datang ke Cotkala ngaji, dialah yang menyebarkan Islam ke Indrajaya. Lalu orang yang pertama yang sangat berjasa di Aceh sebelah kanan ini adalah dia yang membuat pertama kali tumbuhan lada. Orang yang ambil lada pun yang sehingga nanti kerajaan Aceh Darussalam itu dah bahas dengan awak. Pokoknya penyok positif tapi banyak tahu awak. Yang nanti lada Aceh satu gepok dengan satu puik gepok lagi apa? Itu dihargai emas. Satu plastik pun satu kantong. Lada kita nunggu gublo lewat Belanda Perancis, ubenya tacok lada yang ubenya hargamu. Begitu mahalnya lada Aceh. Nih, dia yang buat. Tapi Belanda tahu orang Aceh tergiur dengan itu. Makanya dikuras. Makanya orangnya hanalei orang Aceh. Apa kita banggakan kita dengan Aceh? Nah, ada lagi. Sudah, waktu kita terbatas ya. Sudah ya? Nah, sudah selesai. Maka setelah Perlak berdiri dengan adanya 18 sultan, saat itulah salah seorang sultan menikahkan. Siapa nama sultan itu? Sultan ke nomor 18, saya lupa namanya. Dia nikahkan anaknya dengan Sultan Malik As-Saleh. Nah, Malik As-Saleh. Nama anaknya Putri Langga. Putri Langga. Nah, ini dia. Putri Langga ini dari Perlak. Maka menikah dengan Sultan Malik As-Saleh. Maka disinilah Perlak dileburkan menjadi satu, yaitu kerajaan Samudra. Ini dasarnya ini. Samudra Pasai.